Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Horas, horas, horas. Yeay. Karina, apa kabar? Hari ini lama nggak ketemu Karina. Puji Tuhan kakak, kakak sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat juga. Adik-adik sekolah minggu, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kakak percaya adik-adik sekarang sudah bersiap untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang semua adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi satu pujian, Bapa Engkau Baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik bisa sedang berdiri, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Pakai gerakannya ya. Dirapatkan, dirapatkan, ke belakang.
yaitu pada titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita mengucapkannya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, pasti senang kan memuji Tuhan? Kita akan masuk ke pengampunan dosa. Kita bernyanyi satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Las Roh Aku Lah Memuji. 1 dan 3 ya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama meminta pengampunan dari Tuhan. Kita mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kita masih bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama Tuhan Aku Bisa. Pakai gerakannya ya. Bekerja
seperti teman-teman sedunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati pikirannya, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Kita satukan hati kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan di dalam kasih-Mu kepada kami yang kami rasakan selalu baru setiap pagi. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, serta mengajari kami agar kami dapat memahami firman-Mu serta melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-24 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 hingga ayat 57. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku.
Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan selalu ingat bahwasanya Yusuf salah satu termasuk tokoh Alkitab yang namanya besar dan namanya masyhur. Terlebih dia berperan sebagai orang yang penting dalam membebaskan orang-orang Mesir dan seluruh negeri yang ada di sekitarnya dari kelaparan. Sebab apa? Sebab itu bukan karena kepintaran Yusuf, itu bukan karena kejeniusan Yusuf, itu bukan karena kebijaksanaan yang diperoleh Yusuf dengan begitu saja, tapi itu karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih supaya dia memberikan keselamatan yang daripada Allah kepada orang-orang sekitar, supaya setiap orang yang melihat bahwa Allah yang dipercayai oleh Yusuf, Allah yang diimani oleh Yusuf adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha penyayang, yang tidak ada tandingannya. Tetapi bukan langsung Allah bertindak sendiri, tapi dia memakai Yusuf untuk membebaskan bangsa itu dari kelaparan. Lalu caranya bagaimana? Caranya ini yang unik. Caranya ini yang tidak bisa mungkin diikuti oleh semua orang. Tetapi untuk saat ini kita harus mengikutinya dan mempelajarinya, supaya kita tidak ketinggalan dari apa yang dipraktekkan oleh Yusuf. Ketika dia bermimpi bahwa dalam arti mimpinya nantinya suatu saat akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Lalu di situ Allah memberikan kebijaksanaan, memberikan yang terbaik bagi Yusuf untuk memikirkan bagaimana caranya supaya ketika masa 7 tahun kelaparan itu datang, orang-orang tidak kelaparan. Caranya adalah yaitu dengan menabung gandum, menabung bahan-bahan makanan yang akhirnya tidak terhitung jumlahnya, karena saking tidak terhitungnya, akhirnya mereka berhenti untuk menghitung jumlahnya. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya orang-orang Mesir yang menerima berkat itu, tapi juga oleh seluruh orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang pertama yang mau dikatakannya, mulai kapankah kita harus menabung? Mulai kapankah kita harus memikirkan sesuatu hal dengan cara menyimpan untuk memperhitungkan masa depan yang akan datang? Adalah mulai sejak masa dini, mulai sejak masa sekarang. Kalau Amang dulu waktu kecil ada lagunya mengatakan, bung bung bung, ayo kita menabung, katanya. Karena apa? 1000 kalau ditabung sedikit demi sedikit, pasti dia akan menjadi bukit. Nah, oleh karena itu adik-adik, kapan kita harus mempersiapkan diri? Mulai dari sekarang. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang itu kalau punya uang, kalau punya berkat dari orang tua, dari tulang, dari namburu, dari siapa saja, bukan berarti tidak memakainya, tidak mempergunakannya, tapi sisihkan itu supaya nantinya ketika kamu memiliki keinginan, kamu tidak memintanya lagi kepada orang tua, kamu tidak memintanya lagi kepada kakakmu, abangmu, atau tulangmu, atau namburumu, atau siapapun yang ada di sekitarmu. Kau bisa membelinya dengan sendiri. Kenapa? Karena kamu telah mempersiapkannya
untuk masa depan. Dan terlebih apabila nantinya kita nggak tahu, dunia ini berubah-ubah. Dunia ini terkadang sekarang dunia yang penuh berkat, tapi nantinya mungkin ketika kamu sudah dewasa, maka dunia ini semakin terperosok saja, semakin banyak kebutuhan yang harus dibeli, semakin terjepitnya kebutuhan manusia, yang namanya meningkatnya kebutuhan pasar, meningkatnya kebutuhan kita. Tetapi ketika kita ingin membelinya, maka uang kita tidak mencukupi. Yang namanya uang masih dipakai untuk alat pertukaran atau alat jual beli di pasar. Oleh karena itu adik-adik, mulai dari sekarang persiapkan itu. Nah, yang kedua itu tadi mengenai uang, menabung. Yang kedua yang perlu kau tabung adalah imanmu. Mulai dari sekarang kau harus menabung firman Tuhan dalam hatimu, dalam pikiranmu, supaya nantinya ketika dunia ini telah begitu banyaknya muncul nabi-nabi palsu, kamu tidak lagi bisa ditarik, kamu tidak bisa lagi dicerat oleh perkataan-perkataan nabi palsu, karena kamu telah dipenuhi oleh firman Tuhan. Dari sekarang kamu harus memenuhinya, menabungnya dengan cara bagaimana? Rajin mengikuti ibadah. Dan yang ketiga, ketika semuanya itu sudah kau rasakan berkelimpahan, yakinlah dan percayalah, bukan hanya kamu yang akan merasakannya, tapi orang-orang di sekitarmu. Ketika ada orang yang kau rasa perlu bantuanmu, maka kau tidak perlu lagi segan-segan untuk mengeluarkan bantuan, maka kau akan membantunya. Lalu siapa yang dipuji di situ? Bukan dirimu, tapi Tuhan Allah yang mempersiapkan dirimu menabung mulai dari sekarang. Oleh karena itu adik-adik, persiapkanlah itu seperti yang dilakukan oleh Yusuf, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi masa kelaparan pada kita. Sekarang ini saja bencana ada di mana-mana, bencana ada di mana-mana. Sawah habis, ladang habis, hutan habis, segala sesuatunya serba habis, dan sekarang ini segala sesuatunya serba mahal. Oleh karena itu, kapan lagi kita akan mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita, mulai dari uang, mulai dari materi, mulai dari segala sesuatunya, sampai kepada imanmu, yang nantinya bukan hanya dirimu saja yang merasakan kebaikan Allah, tapi juga semua orang akan merasakan kebaikan Allah melalui perbuatan. Oleh karena itu, persiapkan dirimu mulai dari sekarang untuk memuliakan Allah dengan berbagai cara yang kau terima dari Allah, sebab kau adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan dalam penyertaan-Mu kepada kami. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau memilih kami sebagai bangsa-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk memberitakan firman kesukaan daripada-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu dicerahkan oleh firman-Mu. Mereka harus menabung mulai dari sekarang. Mereka harus mempersiapkan diri untuk tantangan-tantangan zaman. Mereka harus menabung begitu banyaknya firman Tuhan yang akhirnya akan mereka pakai untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain, sehingga siapapun Tuhan yang akan mau menjerat mereka, mereka tidak jatuh dalam jeratan tadi, karena mereka telah memperoleh hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu Tuhan, pada saat ini dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka semuanya menjadi anak-anak yang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang kami belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Dan ayat hafalan kita untuk minggu ini, untuk orang kecil, apakah? Dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Untuk orang besar tertulis di Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa adik-adik kirimkan ayat hafalannya ke guru horon masing-masing. Pengumuman selanjutnya, untuk persembahan
berbunyinya masing-masing sesuai aturan yang sudah dibagi di grup masing-masing ya. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat atas 39. Bila Tuhan keras gandai hidupmu, ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, ku mau percaya. Waktu ku gentar, tiada pengharapan, ku tetap mau